Perkenalkan, aku Yohana Navela, NIM C24190038. Nah, di video kali ini, kebetulan ini video pertama Biopop. Nah, aku bakal ngejelasin tentang praktikum kemarin ya dengan judul pengantar praktikum laboratorium. Kalian penasaran? Oke, nggak perlu lama-lama, simak ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai ke materinya ya teman-teman. Jadi di sini ada materinya pengantar praktikum laboratorium. Nah, langsung aja. Nah, sebelum praktikum kita harus mempersiapkan prosedur operasional bakunya terlebih dahulu, mulai operasinya seperti mengurus surat perizinan ke dosen ataupun pada hari praktikum kita harus rapi dulu nih teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan jas lab, terus sepatu, sarung tangan, masker. Nah, dan tak kalah pentingnya kita juga harus mengetahui jam buka dan tutupnya laboratorium. Nah, kita masuk ke alat praktikum. Nah, alat praktikum yang digunakan di biologi populasi ikan ini mulai dari mikropipet. Nah, apa sih mikropipet ini? Yaitu alat untuk mengambil sampel larutan dengan volume tertentu. Nah, ini agak berbeda sedikit teman-teman karena alat ini bisa mengambil larutan dengan volume kecil dari 1 mili hingga 1000 mili. Berbeda dengan pipet tetes seperti biasanya yang hanya terbatas pada volume 1 mili aja nih teman-teman. Nah, yang kedua itu ada timbangan digital. Prinsipnya sama kayak timbangan biasanya. Timbangan ini berfungsi untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia yang kita gunakan saat di lab. Nah, pertama itu kita mencolokkan dia ke arus listrik terlebih dahulu. Setelah itu tekan tombol O dan I di sini. Nah, setelah tombol ini ditekan, masukkan sampel beserta wadahnya dengan membuka tutup kaca di sini. Dan setelah itu, lihat angkanya yang tertera pada alat ini. Dan apabila angkanya sudah stabil ataupun menunjukkan angka tertentu dalam waktu tertentu, itu berarti itu adalah bobotnya. Dan setelah itu diketahui, angkat kembali sampelnya dan kalibrasi lagi dengan menekan tombol OT dan cabut arus listriknya teman-teman. Jadi yang selanjutnya vortex. Nah, vortex ini berfungsi untuk menghomogenisasi sampel atau mencampurkan sampel. Nah, bentuk vortex adalah seperti ini teman-teman. Yang pertama itu penggunaannya kita harus mencolokkan dahulu vortex ini ke arus listrik. Setelah itu tekan tombol on. Kemudian atur kecepatan vortex dengan meletakkan mikrotub. Nah, mikrotub itu adalah wadah sampel yang bentuknya sekira sebesar jari telunjuk itu jari kelingking itu mikrotub. Nah, sampel itu dimasukkan ke dalam mikrotub. Nah, wadah mikrotub itu akan ditancapkan di vortex ini teman-teman. Setelah itu atur kecepatannya di tombol yang seperti lingkaran ini, atur kecepatannya. Setelah diatur kecepatannya, setelah dirasa cukup tercampur, maka tekan kembali tombol off dan cabut dari arus listrik lagi. Terus ada di sini ada mikrotub mini inkubator. Mini inkubator ini mengontrol dan menjaga suhu di dalamnya. Jadi prinsipnya hampir sama dengan vortex tadi, yaitu menghidupkan dulu dengan menyambungkan ke arus listrik, lalu menekan tombol on di sini, lalu atur suhu dan tekan start. Selanjutnya itu setelah suhunya itu dirasa sesuai, lalu sampel yang akan kita masukkan ke bagian yang berlubang seperti ini. Nah, setelah dirasa cukup sesuai suhunya, angkat kembali sampel dari mini inkubator ini dan lepaskan dari arus listrik. Selanjutnya itu ada hot plate. Nah, hot plate ini berfungsi hampir mirip dengan vortex, yaitu menghomogenkan larutan dengan menggunakan media. Bedanya apa? Vortex tadi itu menggunakan wadah mikrotub. Nah, yang untuk hot plate ini menggunakan kayak gelas kimia gitu loh, gelas piala. Nah, itu bedanya teman-teman. Yang pertama itu hubungkan lagi ke arus listrik, terus letakkan gelas piala di sini atau gelas kaca, lalu putar tombol heat. Ini ada tombol heat di sini dan atau tingkat pemanasnya itu diatur tergantung kita. Setelah pemutarannya itu selesai, lalu lepaskan arus listrik dari alat ini dan angkat kembali sampel yang kita
homogene kan tadi teman-teman. Nah ini ada elektroforesis. Alatnya seperti ini. Fungsinya untuk memisahkan molekul-molekul bermuatan berdasarkan muatan listrik. Nah, di sini ada kayak bilah-bilah atau jajaran-jajaran besi kayak gini, itu berfungsi untuk menyaring teman-teman atau memisahkan molekul-molekul. Nah, cara penggunaannya itu dengan menghidupkan tombol on dulu. Ini ada tombol on dulu. Terus buka tutupnya. Kemudian masukkan gel agaros. Gel agaros ini adalah gel yang digunakan saat proses elektroforesis dan tuangkan ke dalam ini. Dan setelah itu masukkan sampel ke dalam sumur, tutup, atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan tombol start. Ambil dan tutup kembali, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Jadi selanjutnya itu ada fluorescence table. Nah ini juga digunakan pada saat elektrolisis yang berguna untuk visualisasi DNA maupun RNA pada sel gel agaros. Nah penggunaannya itu hubungkan dengan arus listrik, tekan tombol on di sini. Setelah itu setelah penggunaan masukkan gel agaros di sini dan setelah digunakan itu keringkan lagi alasnya ini dengan tisu dan tutup kembali kaca penutupnya dan lepaskan arusnya. Yang selanjutnya ada PCR. PCR ini berfungsi untuk amplifikasi gen. Gambarnya seperti ini teman-teman, yaitu hubungkan kembali dengan arus listrik, tekan tombol on di belakang mesinnya dan pilih amplifikasi yang akan kita programkan dan tutup kembali mesin dan letakkan sampel ke dalam pad. Masukkan sampel ke dalam yang kuning ini teman-teman dan tekan tombol start. Amplifikasi tutup ini dulu, tekan tombol start dan amplifikasinya itu selesai. Terus kita ambil kembali sampel dari mesin PCR ini dengan melepaskan dulu arus listriknya teman-teman. Nah selanjutnya itu ada mikrosentrifug. Nah fungsi alat ini itu untuk mengendapkan, memekatkan dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda. Masih sama prinsipnya kayak yang lain, yaitu hubungkan dulu dengan arus listrik, tekan tombol on, terus buka tutup mesin dan buka tutup plastik yang ini nih, buka dulu, terus masukkan sampel ke dalam alat ini dan putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu. Nah, di sini ada tombol kecepatan dan tombol pengatur waktu, dan setelah penggunaannya itu dirasa cukup, itu matikan dulu, terus cabut arus listriknya teman-teman. Nah, di sini ada alat-alat kecil seperti tip mikropipet. Nah, tip mikropipet ini digunakan di mikropipet. Jadi di bagian bawah mikropipetnya itu ada kayak tipnya gini loh teman-teman. Terus di sini ada gelas piala. Gelas piala ini berfungsi untuk meletakkan atau mengukur cairan kimia yang akan kita gunakan saat praktikum. Nah, selanjutnya itu ada box mikrotip. Nah, box mikrotip ini untuk meletakkan sampel ataupun mikrotip yang sebelum digunakan di dalam box ini agar dia tuh tetap steril. Soalnya tip mikropipet ini hanya boleh digunakan satu kali saja gitu teman-teman, untuk menjaga kesterilannya. Yang selanjutnya itu ada spatula ini untuk mengambil kayak bahan-bahan kimia. Nah, di sini ada box mikrotip. Box mikrotip ini berfungsi untuk tempat penyimpanan wadah dari mikropipet yang sebelum atau setelah digunakan. Soalnya mikropipet ini hanya boleh digunakan satu kali saja teman-teman. Untuk menjaga kesterilannya itu disimpan ke box mikrotip. Nah, ini ada spatula untuk mengambil sampel berupa serbuk seperti itu teman-teman. Nah, ini ada bahan. Nah, bahan praktikum itu ada tris asetat eta atau
TAE. Ini trisnya ini merupakan larutan penyangga yang digunakan pada saat elektrolisis. Yang selanjutnya adalah loading day. Loading day ini berfungsi untuk menambah densitas. Yang selanjutnya ada DNA leader. DNA leader ini digunakan untuk elektroforesis produk PCR. Nah, yang selanjutnya itu ada DDH20. Ini merupakan suatu pengencer dari primer. Nah, ini ada plate. Plate ini adalah tempat sampel dan yang telah digunakan. Nah, ini ada primer. Primer ini yaitu berfungsi untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi tadi dengan menggunakan PCR. Nah, ini ada DNA dan RNA shield. Ini berfungsi untuk mengawetkan sampel pada saat melakukan metabarcoding dan mengawetkan sampel, teman-teman. Ini ada ProtKey. ProtKey ini berfungsi untuk merusak protein atau dengan kata lain dia tuh bisa mengikat lipid, teman-teman. Nah, ini ada tax PCR untuk PCR tadi dengan menggunakan alat PCR tadi, teman-teman. Terus ini ada fluorescence. Fluorescence ini berfungsi untuk mengubah sinar UV. Nah, ini ada ethanol absolute. Ethanol absolute ini sebagai bahan untuk mencegah terjadinya kontaminan ataupun juga bisa disebut sebagai bahan untuk sterilisasi alat. Sekian teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!